Sejarah membuktikan, banyak yang mengikuti kompetisi ini namun mereka berakhir tragis sebelum sampai pada pasukan inti. Ini membuat Muezzet diragukan apakah mampu menguasai wilayah utara. Namun faktanya, banyak komandan yang berada di penguasa bumi atas dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Muezzet berhasil menyingkirkan para penghalang dan berhadapan langsung dengan Sage Ziyun. Kekuatan yang kuat, di antara langit dan bumi, tiga bayangan berdiri bersama di langit. Sosok hitam dan putih itu tampak persis seperti Mu Chen, tetapi yang paling mengejutkan kekuatan top yang tak terhitung jumlahnya adalah bahwa energi spiritual yang dipancarkan dari kedua sosok ini sama kuatnya dengan Mu Chen. Apakah kedua makhluk itu manifestasi energi spiritual Mu Chen? Bagaimana mereka bisa sekuat Mu Chen sendiri? Salah satu kekuatan teratas meneriakkan pertanyaan itu dengan tidak percaya. Manifestasi energi spiritual bukanlah fenomena langka. Namun, manifestasi energi spiritual yang sekuat tubuh sebenarnya belum pernah terdengar sebelumnya. Sage Ziyun, di sisi lain langit, tiba-tiba memiliki ekspresi beku di wajahnya. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri, dan ketika dia melakukannya, matanya dipenuhi teror. Dia jelas ketakutan oleh aura mengancam yang dipancarkan oleh Mu Chen hitam dan putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana perwujudan energi spiritualnya mencapai tingkat yang begitu kuat? Sage Ziyun bertanya di dalam hatinya. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, dia tahu bahwa dia harus menghadapi tiga Mu Chen sekaligus, yang semuanya sama kuatnya. Sebelumnya, satu Mu Chen sudah cukup untuk menghabiskan semua kekuatannya. Tapi sekarang, dia harus melawan mereka bertiga sekaligus. Bahkan pikiran ini benar-benar membuatnya takut. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan kepanikan Sage Ziyun. Sebagai gantinya, dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah cairan spiritual sovereign yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan bajunya. Kemudian, mereka diserap ke dalam tubuhnya, langsung melalui proses pemurnian dan mengisi kembali energinya. Sementara dia mengisi kembali energi spiritualnya, Mu Chen hitam dan putih mengambil langkah maju. Mereka mengunci pandangan mereka pada Sage Ziyun saat mereka memegang busur emas besar di tangan mereka, lalu melepaskan tali busur tanpa ekspresi apapun. Fong, suara getaran tali busur bergema di langit saat dua sinar cahaya keemasan meledak, masing-masing membawa udara yang tajam dan menakutkan. Mereka menembus kehampaan dan akhirnya mendarat di awan ungu tebal. Kabum, awan ungu berguncang setelah benturan. Saat itu jatuh dengan keras, lapisan dan lapisan awan ungu mulai memudar di bawah efek erosif dari cahaya kemasan. Sebelum awan ungu memiliki kesempatan untuk pulih, Mu Chen hitam dan putih sudah memulai serangan berikutnya. Dua sinar cahaya kemasan sekali lagi menabrak awan ungu, menyebabkan lapisannya melemah dengan cepat. Ekspresi di wajah semua kekuatan teratas menjadi pucat setelah mereka melihat pemandangan ini. Berdasarkan situasi saat ini, Mu Chen tampaknya memiliki keuntungan penuh, karena Sage Ziyun terpaksa bersembunyi seperti pengecut di balik awan ilahi ungu untuk perlindungan. Namun, perlindungan ini perlahan terkikis setiap detik. Menghadapi ketiga Mu Chen, yang secara bergiliran menghabiskan energinya, tidak peduli seberapa kuat pertahanan awan ungu itu, pada akhirnya awan itu akan mencapai batasnya. Melihat pertarungan itu, semua orang dengan cepat menyadari bahwa Sage Ziyun tidak akan menang telak seperti yang mereka harapkan. Namun, Mu Chen, yang mereka pikir akan menderita kekalahan total, secara tak terduga mengejutkan mereka. Mu Chen telah membuktikan dirinya kepada semua orang dengan kekuatan sejatinya. Kekuatan yang dia miliki sekarang sebanding dengan tiga tuan wilayah utara. Karena itu, Muezzet, yang berada di bawah kepemimpinannya, akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu penguasa di wilayah utara. Banyak kekuatan saling memandang pada saat itu. Mereka semua berseru karena sepertinya, mulai hari itu dan seterusnya, akan ada tuan keempat di wilayah utara, bukan hanya tiga. Dibandingkan dengan perasaan rumit, yang dimiliki oleh kekuatan top kekuatan lain, kekuatan teratas dari Muezzet tidak bisa membantu tetapi bersorak dengan gembira. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat ketika mereka melihat Mu Chen, karena mereka jelas tahu betapa bersyukurnya mereka harus memiliki kekuatan tertinggi yang bertindak sebagai tulang punggung yang kuat di salah satu kekuatan. Estate Master luar biasa, Liu Tiandao berkata, wajahnya penuh kegembiraan. Semua orang setuju, sementara mata mereka berbinar karena kegembiraan dan antisipasi. Pada saat itu,
reputasi dan posisi Mu Chen berada di tingkat kebesaran lain di hati semua kekuatan teratas Mu Estate. Mandela tersenyum melihat betapa hebohnya kerumunan itu. Dia menatap Mu Chen, tetapi ada ekspresi yang sedikit rumit di wajahnya yang mungil dan indah. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Chen, dia baru mulai melangkah ke tingkat kedaulatan, tetapi sekarang, hanya beberapa tahun kemudian, pemuda yang lemah itu benar-benar melampaui dia. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, aku akan semakin tertinggal di belakang orang ini, Mandela berbisik pada dirinya sendiri. Mandela, yang cukup sombong, tidak akan selalu puas berada di belakang perlindungan Mu Chen. Oleh karena itu, untuk menjadi lebih kuat, dia harus melakukan yang terbaik untuk maju dalam perjalanannya menjadi penguasa surgawi. Ketika semua kekuatan di langit dan bumi melonjak dengan pikiran, di langit, 3 Mu Chen bergiliran menyerang awan ungu. Dengan demikian, meskipun awan ilahi ungu memiliki kekuatan pertahanan yang superior, itu menjadi semakin lemah. Mu Chen, yang berdiri di antara Mu Chen hitam dan putih, memandang awan ungu, yang menipis dengan cepat. Setelah sedikit menipis, sosok Sage Ziyun dapat dilihat karena transparansi. Mu Chen memberinya senyuman sedingin es. Dia kemudian mengangkat telapak tangannya dan busur emas besar muncul di dalamnya sekali lagi. Tali busurnya bergetar saat dia melepaskan sinar cahaya keemasan lainnya untuk menembus kehampaan. Itu kemudian menabrak Purple Divine Cloud. Ledakan. Kali ini, titik tabrakan meledak menjadi cahaya keemasan. Panah emas telah berhasil menembus awan ungu, mengakhiri awan ilahi ungu Sage Ziyun. Perbesar. Setelah awan ungu dihancurkan, sosok canggung Sage Ziyun menjadi lebih terlihat. Pada saat itu, dia membuka mulutnya dan menghirup awan ungu yang pecah. Kemudian, dia menatap Mu Chen dengan ekspresi suram di wajahnya. Sepertinya cangkang kura-kura Anda tidak sekuat yang Anda sebutkan sebelumnya, kata Mu Chen sambil tersenyum lembut. Jika Mu Chen mengucapkan kata-kata ini sebelum pertarungan, dia akan diejek oleh semua orang. Tapi sekarang, semua orang diam. Banyak kekuatan top tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Ini karena tidak ada yang bisa menyangka bahwa Mu Chen akan mampu memaksa Sage Ziyun yang agung untuk tinggal di tepi tebing. Yang terpenting, pasukan, yang sebelumnya diperintahkan untuk menghalangi Mu Estate, terkejut saat ini. Ekspresi mereka semua menjadi pucat karena mereka mengira Mu Estate akan dikalahkan seperti para penantang sebelumnya. Inilah alasan mereka dengan sembrono memprovokasi Mu Chen. Namun, berdasarkan situasi saat ini, mereka terlalu meremehkan kekuatan Mu Estate. Di atas langit, ekspresi Sage Ziyun rumit. Jauh di dalam pupil ungunya, amarah berkedip. Namun, setelah menyadari kemampuan bertarung Mu Chen yang luar biasa, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki peluang jika dia melawan Mu Chen sendirian. Nah, berdasarkan situasi saat ini, menurutmu apakah Mu Estate memenuhi syarat untuk bersaing dalam kontes Tuan Wilayah Utara? Mu Chen tersenyum saat dia bertanya pada Sage Ziyun dengan lembut. Sage Ziyun mencibir, aku takut wilayah utara tidak bisa menampung Tuan. Lebih dari 80% area di wilayah utara telah diduduki dan dibagi antara 3 penguasa dari kekuatan yang berbeda. Jika yang keempat muncul, itu pasti akan menyebabkan kekacauan yang luar biasa. Bahkan kedamaian mereka saat ini pasti akan hancur. Kasihan. Mu Chen merasa kasihan pada Sage Ziyun saat dia menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, matanya menjadi tajam, dan saat dia memegang tinjunya, sebuah busur emas besar muncul. Tanpa ragu, dia melepaskan busur itu. Fong, fong, fong. Di saat yang sama, para Mu Chen hitam dan putih juga melepaskan anak panah. 3 sinar cahaya keemasan meledak, masing-masing membawa ketajaman yang tak terlukiskan. Saat mereka bersiul di udara, mereka langsung memblokir semua rute pelarian Sage Ziyun. Menghadapi 3 anak panah emas yang sangat tajam yang mengarah langsung ke arahnya, Sage Ziyun menarik napas dalam-dalam. Pada saat berikutnya, pupil ungunya dipenuhi dengan cahaya ungu, yang akhirnya berubah menjadi sinar ungu raksasa yang meledak dari matanya. Bang! Sinar ungu berbenturan dengan salah satu panah emas, melepaskan ledakan yang memekakkan telinga. Keduanya dihancurkan pada saat bersamaan. Namun, 2 panah emas lainnya muncul tepat di depan Sage Ziyun dalam sekejap. Tepat saat panah mencapai target mereka, 2 energi spiritual yang sangat besar dan besar mendarat dari langit, menghalangi kedua panah emas tersebut. Bang!
Bang! Ledakan dahsyat dihasilkan dari tabrakan tersebut, menghancurkan kedua panah emas, serta dua energi spiritual yang sangat besar. Antara langit dan bumi, ada keributan yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, sementara banyak mata memandang ke Pendeta Guntur dan Raja Elang Emas. Kedua tuan itu menatap Mu Chen dengan dingin. Jelas, merekalah yang baru saja menyelamatkan Sage Si Yun dari pembunuhan. Akhirnya, kamu memutuskan untuk menyerang. Mu Chen sedikit mengangkat alisnya saat melihat apa yang baru saja terjadi. Sepertinya dia sama sekali tidak terkejut dengan langkah ini. Dia jelas mengerti bahwa Mu Istet pasti akan memicu tiga tuan untuk bertindak jika memenuhi syarat untuk mengikuti kontes tuan wilayah utara. Bagaimanapun, wilayah utara adalah domain mereka, dan jika Mu Chen mengganggu keseimbangan mereka saat ini, dia akan menjadi musuh mereka. Mu Chen, master dari Mu Istet, Anda secara teknis telah memenangkan pertarungan ini, jadi mengapa Anda masih berbicara dengan sikap sombong seperti itu? Pendeta Thunder memanggil Mu Chen dari langit. Mu Chen tertawa ketika mendengar kata-katanya. Kalau begitu, apa pendapat Anda tentang masalah yang Anda berdua miliki dengan saya? Pendeta Thunder menghela nafas dan berkata dengan belas kasih, stabilitas dan perdamaian di wilayah utara hari ini adalah hasil kerja keras yang dilakukan oleh ketiga pasukan kita. Jika Anda mengganggu keseimbangan kami saat ini, saya khawatir Anda akan menimbulkan angin busuk dan menyebabkan teror dan pertumpahan darah di wilayah utara. Petik 2. Dia kemudian menambahkan, oleh karena itu, kami berharap Anda dapat menargetkan di suatu tempat selain wilayah utara. Kami akan dengan senang hati memberikan dukungan untuk Anda. Petik 2. Mu Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar pidato yang tidak tahu malu seperti itu. Setelah beberapa saat, dia berhenti tertawa dan bertanya dengan lembut, bagaimana jika saya bersikeras bersaing menjadi tuan di wilayah utara? Pendeta Guntur, Raja Elang Emas, dan Petapa Ziyun saling memandang sebelum Pendeta Guntur berkata, jika itu masalahnya, maka kita bertiga dan pasukan kita akan menganggapmu dan Mu Istet sebagai musuh kita. Kami kemudian akan melawanmu sampai Mu Istet benar-benar hancur. Petik 2. Dia kemudian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Meskipun sepertinya Mu Chen tidak ingin melawan mereka, jauh di matanya, ada niat membunuh yang jelas. Kesombongan inilah yang membangkitkan ketakutan dan niat membunuh mereka sendiri. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak kekuatan di wilayah utara semuanya terkejut. Berdasarkan situasi saat ini, ketiga kekuatan di sana benar-benar akan mencoba untuk bergandengan tangan untuk menghancurkan penantang, Mu Istet, sekali dan untuk selamanya. Ini berarti bahwa Mu Istet memang dalam bahaya besar. Sebelumnya, Mu Chen telah menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, bahkan mendorong Sage Si Yun ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, sepertinya situasinya akan terbalik jika Pendeta Thunder dan Raja Elang Emas memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen menyipitkan matanya sambil melihat Pendeta Thunder dan dua lainnya. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan suara angin yang bertiup. Keheningan tetap ada untuk beberapa saat sebelum Mu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu masalahnya, kalau begitu tunjukkan apa yang kamu punya. Meski suaranya lembut, pesannya nyaring dan jelas. Itu seperti guntur yang menghantam langit dan bumi, menyebabkan banyak kekuatan teratas terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Master Mu Istet sebenarnya berencana untuk bertarung melawan tiga tuan, semuanya sendiri. Master Mu memerangi tiga tuan. Suara lembut Mu Chen menyebar ke seluruh wilayah utara, tapi itu seperti guntur menakutkan yang menimbulkan gelombang raksasa dan bergulung di tengah wilayah utara. Semua orang yang berkuasa terkejut dan memandangi sosok muda itu dengan keterkejutan di mata mereka. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa dalam menghadapi serangan gabungan tiga tuan, Mu Chen masih akan menolak untuk menunjukkan tanda mundur sedikit pun, tetapi sebaliknya, akan menjadi lebih tangguh dan ganas. Ketiga orang kuat teratas ini hampir menjadi penguasa surgawi. Meskipun Mu Chen memiliki manifestasi energi spiritual yang aneh, peluangnya untuk memenangkan pertarungan mungkin tidak terlalu tinggi. Banyak orang kuat teratas di Mu Istet secara mengejutkan tidak terlalu takut, tetapi malah tampak bertekad. Itu karena mereka tahu bahwa ketika Mu Istet mencapai langkah ini, pasti akan bertentangan dengan ketiga tuan lama ini. Jika Mu Chen mundur, maka tiga tuan besar pasti akan memukul mereka kembali di masa depan, satu demi satu. Ketika saat itu tiba, Mu Istet akan binasa. Kalau begitu,
lebih baik memberikan yang terbaik dan bertarung dengan mereka sekarang. Di antara langit dan bumi yang menderu, Sage Ziyun mengarahkan pandangannya pada Mu Chen dengan dingin dan berkata, sungguh hal yang arogan, ingin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk memprovokasi tiga sekte. Mu Chen hanya tersenyum dan berkata dengan santai, yang kalah juga berani menyela. Mendengar kata-kata mengejek Mu Chen, wajah Sage Ziyun tiba-tiba menyusut. Dia tampak seperti ingin meretas Mu Chen menjadi beberapa bagian. Bagaimanapun, dengan statusnya di wilayah utara, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Namun, yang membuatnya semakin kesal adalah bahwa Mu Chen mengejeknya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya, karena konfrontasi sebelumnya telah membuktikan bahwa kekuatan Mu Chen tidak kalah atau lebih tinggi darinya. Mereka bahkan, sementara Sage Ziyun mendidih dalam amarahnya, Pendeta Thunder menghela nafas dan berkata, sepertinya Mu Istet benar-benar menolak untuk menyadari kesalahan mereka. Dia tampak menyesal, tapi ada tatapan dingin dan sombong di matanya. Dia ingin Mu Chen menjadi tangguh sehingga mereka bertiga punya alasan untuk bersekongkol melawannya. Mu Chen ini masih sangat muda namun sangat rumit. Jika dia tumbuh tanpa batasan apapun, suatu hari nanti penguasa surgawi akan benar-benar muncul di wilayah utara. Pada saat itu, tuan yang sebenarnya dari wilayah utara tidak diragukan lagi adalah Mu Chen, jadi ancaman potensial ini perlu dihilangkan sesegera mungkin. Dia percaya bahwa Raja Elang Emas dan Sage Ziyun juga memiliki ide yang sama. Pendeta Thunder mengalihkan pandangannya ke Raja Elang Emas dan Sage Ziyun. Seperti yang diharapkan, dia melihat keduanya mengangguk sedikit padanya, dan jauh di dalam tatapan mereka, niat membunuh yang intens menyebar. Bakat dan potensi Mu Chen membuat mereka merasa terancam. Raja Elang Emas perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya agak serak, tapi tatapan suramnya menghasilkan perasaan galak. Karena kamu sangat ingin mengganggu stabilitas wilayah utara, maka kami bertiga akan menghancurkanmu demi perdamaian. Pekik, saat suaranya jatuh, cahaya keemasan yang tak terbatas tiba-tiba menyapu dari tubuh Golden Eagle King. Cahaya keemasan melonjak dan akhirnya membentuk jubah bulu emas di belakang Raja Elang Emas. Di atas jubah, fluktuasi aneh melonjak. Fluktuasi spiritual yang kuat dan tak henti-hentinya seperti badai yang menyebar dari tubuh Golden Eagle King gelombang demi gelombang. Seluruh langit dan bumi hilang dalam penindasan itu. Sage Ziyun melihatnya dan juga mengaktifkan energi spiritualnya tanpa ragu-ragu. Gas ungu mengepul keluar dan terbang langsung ke langit saat dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Pendeta Thunder tersenyum sedikit, menggerakkan lengan bajunya, dan tubuhnya berangsur-angsur naik. Energi spiritual yang besar berfluktuasi di belakangnya, menjulang seperti sosok cahaya yang besar. Ketiga tuan itu menyerang secara bersamaan, dan penindasan dari energi spiritual mereka langsung menyelimuti seluruh wilayah utara. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya gemetar di bawah penindasan energi spiritual, dan wajah mereka penuh ketakutan. Penindasan ini menghilangkan keinginan untuk berperang bahkan dari beberapa orang yang paling berkuasa. Itu sangat tak tertahankan, meskipun mereka berada di luar zona pertempuran. Menghadapi tiga tuan besar, tekanan yang dialami Mu Chen saat ini bahkan lebih mengerikan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada sosok di langit, dan mereka melihat bahwa tubuh pemuda itu belum digerakkan. Bahkan pakaian di tubuhnya seperti besi cor. Terlepas dari serangan sengit yang terus-menerus dari energi spiritual, tidak ada efek apapun padanya sama sekali. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ketiga sosok di kejauhan yang seperti matahari yang terik. Ketika ketiga orang kuat teratas itu bekerja bersama, bahkan dia bisa merasakan tekanan. Fiuh. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Tubuh emas abadi yang besar muncul tepat di belakangnya, meledak dengan cahaya keemasan ungu, dan sinar abadi berfluktuasi. Energi spiritual itu seperti awan yang tertinggal di sekitar langit dan bumi. Meskipun lawan memiliki 3 orang, dia memiliki ki ke dalam Trinity. Mengalahkan jumlah dia sia-sia. Di langit, 6 sosok itu bertarung satu sama lain, dan momentum yang meresap ke udara membuatnya seolah-olah udara telah mengeras. Bang! Suasana yang padat pecah di saat berikutnya. Sage Ziyun memimpin, menatap dingin ke arah Mu Chen dan langsung menargetkan tubuhnya. Kabut ungu melonjak dan menutupi Mu Chen. Adapun Raja Elang Emas dan Pendeta Guntur, mereka menyerang Mu Chen dalam warna hitam. Berurusan dengan serangan gabungan 3 tuan,
Mu Chen menginjak kakinya dan terbang langsung ke langit, bertarung sengit dengan Sage Ziyun, sementara Mu Chen berbaju hitam berurusan dengan Pendeta Thunder dan Golden Eagle King. Boom boom, energi spiritual yang ganas berkecamuk dengan liar. Langit robek, dan retakan besar tersebar di tanah di bawah. Seluruh wilayah utara, diselimuti oleh akibat dari pertempuran 6 sosok, dan fluktuasi yang merusak membuat takut kekuatan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Swoosh! Sosok emas dengan cepat melintasi langit. Itu adalah Raja Elang Emas, dan jubah bulu emasnya meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Di belakang Raja Elang Emas, Mu Chen berbaju hitam mengejarnya, tubuhnya berbentuk seperti kilat yang mengejutkan. Raja Elang Emas melirik sosok hitam yang mengikutinya. Matanya tiba-tiba berkedip, dan tubuhnya langsung bergerak. Dia segera muncul di samping Pendeta Thunder. Pada saat ini, Mu Chen dengan jubah putih muncul di depan Pendeta Thunder. Raja Elang Emas memandang Mu Chen dalam warna hitam dan putih yang telah berkumpul bersama, dan kemudian melihat Mu Chen asli yang dihentikan oleh Sage Ziyun di kejauhan. Dia lalu mencibir, pancing mereka masuk. Pendeta Thunder mendengarnya, lalu tersenyum dan mengangguk. Saat berikutnya, dia menggerakkan lengan bajunya yang lebar dan mengeluarkan cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Lengan baju itu mengantarkan badai besar berukuran ribuan kaki. Lengan universal yang luar biasa. Tampaknya ada ruang yang terbentuk di antara lengan baju, dan gelap seperti lubang hitam. Itu terbang langsung dan menutupi Mu Chen hitam dan putih dengan kecepatan kilat, menjebak mereka di lengan baju. Wow, adegan tiba-tiba ini menarik perhatian orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, dan kemudian, seseorang berseru, ini adalah lengan besar universal. Dikatakan bahwa Grid Universal Sleeve adalah harta dari Thunder Mountain. Itu adalah benda suci tertinggi. Itu dapat membentuk ruang dengan sendirinya, dan jika seseorang terjebak di dalamnya, mereka tidak dapat melarikan diri, bahkan jika mereka adalah penguasa bumi yang lengkap. Petik 2. Mendengar seruan yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi dari banyak orang kuat teratas di Mu Estate berubah. Mereka sekarang tahu bahwa Pendeta Thunder dan yang lainnya berencana untuk menjebak dua manifestasi energi spiritual untuk sementara dan kemudian memfokuskan energi mereka untuk menghadapi Mu Chen yang sebenarnya. Boom boom, lengan baju besar itu bergerak di langit. Ada suara keras dan serangan mengerikan terjadi di dalam lengan baju, menyebabkan mereka gemetar hebat, seolah-olah mereka mulai pecah. Ketika Pendeta Thunder melihat ini, hatinya sedikit sakit. Meskipun lengan universal besar sangat kuat, mereka hanya bisa menjebak dua perwujudan ini. Jika dilakukan dengan terlalu banyak tenaga, dapat menyebabkan cedera serius. Raja Elang Emas berkata dengan lembut, mengapa kamu harus merasa tidak enak? Tunggu sampai Mu Estate dihancurkan, dan di dalam Ancient Celestial Palace, ada harta yang tak terhitung jumlahnya untuk menggantikan kerugian. Petik 2. Pendeta Thunder tersenyum dan mengangguk. Cepat dan tangani Mu Chen yang asli. My Grid Universal Sleeve hanya bisa menjebak dua manifestasi ini selama setengah jam, kata Pendeta Thunder. Baik, Raja Elang Emas mengangguk, dan kedua pria itu bergerak, berubah menjadi pita dan masuk secara paksa ke medan perang antara Mu Chen dan Sage Ziyun. Ledakan, Mu Chen dan Sage Ziyun bentrok, dan energi spiritual kekerasan mengamuk ke langit. Tubuh Sage Ziyun segera menjadi stabil, dan meskipun dia tidak memenangkan ronde itu, dia masih tersenyum. Mu Chen, Anda akan membayar kesombongan Anda kali ini. Mu Chen menyipitkan mata, dan kepalanya sedikit miring. Dia melihat Raja Elang Emas dan Pendeta Guntur muncul tidak jauh di belakangnya, menghalangi semua jalan mundurnya. Dia mengerutkan alisnya, dan dia menyadari bahwa baik Mu Chen hitam dan putih terjebak di lengan baju itu. Namun, lengan baju besar, Pendeta Thunder tampaknya lebih sulit untuk ditangani daripada kabut Dewa Ungu Sage Ziyun. Untuk sementara waktu, bahkan dua perwujudan itu tidak dapat lepas darinya. Aku sedikit meremehkan kalian berdua. Mu Chen menghela nafas pelan, dan kesulitan menangani orang-orang kuat teratas yang berada di dekat level penguasa surgawi memang jauh melampaui berurusan dengan penguasa bumi lengkap-lengkap. Sekarang dia bisa menjadi tak terkalahkan saat melawan selesai, tetapi berurusan dengan orang-orang kuat teratas yang hampir menjadi penguasa surgawi ini masih membutuhkan kehati-hatian. Di wilayah utara, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini dan diam-diam menggelengkan kepala. Pertempuran hari ini sepertinya membuahkan hasil. Berurusan dengan serangan bersama tiga tuan, Mu Chen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan.
Namun, meskipun itu adalah kekalahan untuk hari ini, Master Muistet bisa bangga bisa memaksa tiga tuan untuk bergabung. Tuanmu, tidak peduli seberapa kuat bakat Anda, terkadang perlu melakukan apa yang harus Anda lakukan tergantung pada situasinya. Apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran bagi Muistet. Mudah-mudahan, Anda dapat bertindak lebih hati-hati di masa mendatang. Pendeta Thunder menghela nafas. Di matanya, itu hanya berkedip. Tentu saja, itu hanya akan terjadi di masa depan. Mendengarkan apa yang Pendeta Thunder katakan, Mu Chen mengangguk dengan lembut, lalu tersenyum dan berkata, "Saya telah menerima pelajaran." Dia berhenti dan berbisik, "Tapi saya juga harus mengajar Anda benar." Petik 2. Oh. Pendeta Thunder tertawa. Mu Chen tersenyum sedikit, dan cahaya kristal segera dilepaskan dari matanya. Sebuah pagoda terbang keluar dari matanya secara langsung dan jatuh dengan lembut ke telapak tangannya. Dia memegang menara kristal dan mengangkat kepalanya untuk melihat Pendeta Thunder dan yang lainnya. Tawa kecilnya penuh dengan niat membunuh dan menyebar perlahan antara langit dan bumi. Terkadang, itu adalah lelucon total ketika seseorang merayakannya terlalu dini. Terobosan di tempat. Terkadang, itu adalah lelucon total jika seseorang merayakannya terlalu dini. Mengikuti cibiran dengan sedikit keseriusan dari antara langit, pemandangan Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja Elang Emas membeku dalam sekejap, sementara tatapan tajam mereka tertuju pada Mu Chen. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen akan begitu gigih, tidak menunjukkan keinginan untuk menyerah, bahkan pada saat ini. Sepertinya Master Muistet ingin tetap berpegang pada senjatanya, kata Pendeta Thunder sambil menggelengkan kepalanya. Rasa dingin melintas di mata Raja Elang Emas saat dia berkata, "Jangan pedulikan obrolannya. Dia hanya mencoba mengulur waktu." Petik 2. Bunuh saja dia, kata Sage Ziyun. Bagaimanapun, Pendeta Thunder telah membuat pengorbanan besar untuk sementara menjebak dua manifestasi energi spiritual Mu Chen. Jika mereka lepas kendali, itu akan dengan cepat menjadi situasi 3 lawan 3, yang secara signifikan akan melemahkan keunggulan mereka. "Ayo lakukan." Pendeta Thunder mengangguk. Bang! Setelah ketiganya mencapai pemahaman bersama, tanpa memberi Mu Chen kesempatan untuk berbicara, mereka menginjak tanah sama sekali. Segera, gelombang energi spiritual menyebar ke seluruh langit seperti badai petir. Ketiga sosok itu telah merobek ruang, merumuskan serangan langsung terhadap Mu Chen. Mu Chen tetap tenang saat dia memelototi tiga sosok yang masuk. Dia kemudian membentuk segel dengan satu tangan, sementara bola cahaya keemasan terlihat meledak dari tubuh emas abadi sebelum membentuk kubah cahaya keemasan yang melindungi Mu Chen dan tubuh abadi emasnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menunda sampai manifestasi Anda terlepas dari jebakan? Sage Ziyun mencibir saat dia dan yang lainnya menyaksikan tindakan Mu Chen. Mereka kemudian melambaikan lengan baju mereka, mengirimkan pemboman hebat yang begitu kuat, seolah-olah itu membawa ribuan ton energi spiritual, yang semuanya mulai menyerang kubah cahaya keemasan sekaligus. Gemuruh. Pada saat itu, banyak riak bisa dilihat di permukaan kubah cahaya keemasan yang bergetar hebat. Dalam keadaan seperti itu, kubah itu tampak seperti akan rusak kapan saja. Di lapangan wilayah utara, berbagai pihak dikejutkan saat mereka menyaksikan pemandangan itu. Kekuatan gabungan dari tiga tuan tidak diragukan lagi hebat, karena bahkan Mu Chen yang dulu kuat benar-benar dirugikan dan tidak lagi memiliki inisiatif. Jika ini terus berlanjut, Mu Chen pasti akan jatuh di bawah serangan gabungan dari ketiga tuan ini. Setelah pertahanannya rusak, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Ketika situasi telah sampai pada titik ini, akhir yang tragis untuk Muistet sepertinya akan segera terjadi. Pada titik ini, niat membunuh yang kuat bisa dirasakan dengan benar, datang langsung dari mata banyak faksi saat mereka melihat berbagai pahlawan dari Muistet. Pilar Muistet akan hilang segera setelah Mu Chen meninggal. Kemudian, tidak mungkin ada orang dari Muistet yang bisa keluar dari wilayah utara hidup-hidup. Para pahlawan Muistet menjadi lebih bermartabat dari sebelumnya, meskipun mereka memperhatikan tatapan mematikan yang datang pada mereka dari segala arah. Saat mereka semakin dekat satu sama lain dan menyalakan energi spiritual mereka, mata khawatir mereka melihat ke arah Mandela, yang berdiri di depan mereka. Mandela berdiri dengan tangan di punggungnya, sementara wajahnya yang kecil dan lembut tampak tenang. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap pertempuran sengit di langit yang jauh, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau ngeri. Melihat ekspresinya yang tenang, orang-orang yang stres perlahan mulai sedikit tenang.
Pada titik ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah percaya pada Tuan Tanah mereka. Bagaimanapun, mereka tahu selama ini bahwa ini akan menjadi perjalanan yang berisiko saat mereka mendaftar untuk mengikuti Tuan Tanah ke wilayah utara. Tapi, karena itu untuk masa depan Muistet, serta masa depan orang-orang Muistet, mereka telah memutuskan untuk mengikuti Tuan Tanah mereka sampai akhir. Gemuruh. Di bawah tatapan tegas para pahlawan Muistet, langit masih bergemuruh, sementara pelanggaran yang tak henti-hentinya terus membombardir kubah cahaya kemasan, menyebabkannya bergetar dengan kuat. Mu Chen dengan tenang menatap ketiga sosok itu, yang semuanya memancarkan getaran megah dan mengesankan. Faktanya, dia tidak melakukan apa-apa selain melihat menara kristal yang dia pegang. Kekuatan setengah langkah untuk menyelesaikan Sovereign akan dikonsumsi berlebihan jika aku meluncurkan 8 budur, gumam Mu Chen sebelum dia tersenyum ringan. Tampaknya dia harus melakukan terobosan, terutama jika dia akan benar-benar memusnahkan semangat juang ketiga tuan ini ke titik di mana mereka tidak lagi berani melawan Muistet. Pada saat itu, ramuan obat bercahaya seperti lengkeng yang mengeluarkan bau manis segera muncul di jari Mu Chen. Itu tidak lain adalah pil spiritual suci. Di luar kubah cahaya kemasan, Sage Ziyun dan yang lainnya telah melihat tindakan Mu Chen yang tidak teratur. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia lakukan, mereka mempercepat serangan mereka karena hati-hati. Mu Chen mengangkat jarinya dan dengan lembut memasukkan ramuan medis ke dalam mulutnya, lalu sedikit menutup matanya. Aliran hangat mengalir melalui tenggorokannya, lalu meledak seperti badai, segera mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Saat energi spiritual bergema di dalam tubuhnya, dagingnya bersinar seolah-olah terbuat dari permata yang paling mempesona. Pada saat inilah Sage Ziyun, pendeta, guntur, dan Raja Elang Emas tiba-tiba menyadari bahwa energi spiritual yang berfluktuasi yang dipancarkan tubuh Mu Chen meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Sejumlah besar energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang berkumpul di sekitarnya, membentuk embusan angin dan bersiul terus-menerus. Dia menerobos. Sage Ziyun berseru dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Orang ini benar-benar punya nyali, karena dia berani menerobos tepat di bawah hidung kita. Hentikan dia. Ketiganya berseru pada saat bersamaan. Saat cahaya spiritual berkumpul di belakang punggung mereka, 3 sosok cahaya raksasa muncul, semuanya memancarkan getaran energi spiritual yang mengerikan. Kemudian, spiritual ini memperkuat penampilan surgawi berdaulat mereka. Pada saat ini, 3 penampilan surgawi berdaulat berdiri di bawah langit. Bang! Penampilan surgawi Sovereign memulai serangan mereka tanpa ragu-ragu. Saat tinju raksasa itu melambai di langit, ruang itu runtuh. Kemudian, pukulan keras dilakukan pada kubah cahaya emas. Dong! Kubah cahaya keemasan bergetar dengan liar. Kubah itu, akhirnya, telah mencapai batasnya dan meledak dalam sekejap. Aku datang. Saat yang tepat ketika kubah cahaya keemasan meledak, 3 tinju raksasa turun dari langit, menghantam Mu Chen, yang berdiri di bahu tubuh emas abadi. Saat tinju raksasa terus turun, ruang terus runtuh kemanapun mereka menghantamnya. Pahlawan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara menyaksikan dengan ngeri, saat mereka bertanya-tanya. Apakah ada cara agar Mu Chen dapat bertahan dari serangan yang merusak seperti itu? Saat tinju raksasa turun dari langit, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya. Murid-muridnya gelap seperti langit malam dan sedalam jurang, tapi mereka juga dipenuhi dengan kekuatan yang tak terduga. Pada titik inilah orang mulai menyadari bahwa fluktuasi energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen telah meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Dia telah berhasil menerobos. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Sage Ziyun berseru. Dia dan yang lainnya kaget dan gemetar. Dalam keadaan normal, itu akan memakan waktu yang sangat lama untuk meningkatkan potensi seseorang, namun hanya butuh beberapa menit untuk melakukannya Mu Chen. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Mu Chen telah memenuhi kualifikasi untuk menerobos ke tingkat penguasa lengkap. Dia menekan terobosannya sehingga semuanya bisa bersatu pada satu titik. Kemudian, dengan pil spiritual suci sebagai pengantar, dia akhirnya melepaskan penindasan dan secara alami menerobos tanpa kesulitan. Perjalanan Anda berakhir hari ini, bahkan jika Anda berhasil menembus ke level penguasa lengkap. Sage Ziyun menyatakan, sambil dengan cepat menekan keterkejutan yang dia rasakan. Mengabaikan ancamannya, Mu Chen mengangkat kepalanya dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Tubuh emas abadi kemudian terlihat meraung ke langit saat memberikan pukulan,
yang segera membentuk perisai emas yang menabrak 3 tinju cerah yang turun. Bang! Pada saat terjadi benturan, dunia tampak benar-benar sunyi untuk sesaat. Detik berikutnya, gelombang kejutan spiritual yang luar biasa meledak di langit, menyebabkan semua awan hancur total. Pada saat ini, tubuh emas ungu besar tersapu oleh badai, sementara 3 tinju raksasa juga diblokir secara paksa olehnya. Di langit, Sage Ziyun dan yang lainnya tidak puas. Ekspresi wajah mereka sama sekali tidak tenang. Ini karena fakta bahwa, meskipun memiliki keunggulan atas Mu Chen, mereka masih gagal menjatuhkannya. Faktanya, yang mereka lakukan hanyalah menjatuhkan Mu Chen ke belakang, dan dia bahkan tampaknya tidak memiliki cedera besar. Melihat dunia berada dalam kekacauan, beberapa pahlawan menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya bahwa Mu Chen mampu menghadapi serangan gabungan dari 3 tuan ini. Apalagi, dia selamat. Itu benar-benar luar biasa. Dia benar-benar bertahan melawan 3 pemimpin klan, sendirian. Master Mu Istet benar-benar luar biasa. Seseorang berseru. Pada saat ini, meskipun sebagian besar partai masih di bawah kepemimpinan 3 tuan klan, mereka tidak bisa tidak mengungkapkan kekaguman mereka pada Mu Chen. Sementara bisikan bisa terdengar di semua tempat, Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja Elang Emas, yang ada di langit, semua menatap Mu Chen dengan tatapan dingin dan mematikan. Namun, saat menghadapi tatapan dingin mereka, Mu Chen hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata, "Tidak buruk." Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk menatap Sage Ziyun dan yang lainnya, tersenyum, dan bertanya, "Apakah kamu sudah muak untuk hari ini?" "Sekarang, giliranku, bukan." Petik 2. Saat dia berbicara, sambil mengabaikan jawaban mereka, dia mengangkat tangannya dan menara kristal terbang dan melesat ke langit. Detik berikutnya, bayangan raksasa turun dan menyelimuti Sage Ziyun dan yang lainnya, serta penampilan surgawi sovereign yang ada di punggung mereka, di dalamnya. Kekuatan 8 budur ditampilkan. Rumble, pagoda kristal raksasa mendarat, dan bayangan raksasanya menutupi dataran di wilayah utara. Individu kuat yang tak terhitung jumlahnya mengangkat tatapan mereka dengan keheranan yang menakutkan di pagoda raksasa. Aura menakutkan terpancar dari dalam pagoda. Pagoda kristal didirikan langsung dari tanah. Sage Ziyun dan 2 lainnya, bersama dengan penampilan surgawi berdaulat mereka, tersedot ke dalam pagoda tanpa jejak. Semua orang saling menatap. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini di luar dugaan siapapun. Apa yang sedang dilakukan Mu Chen? Pagoda kristal ini sepertinya bukan semacam benda suci. Petik 2. Apapun yang dia lakukan, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melawan 3 pemimpin klan sendirian dan muncul sebagai pemenang hari ini? Itu benar-benar tidak mungkin. Itu hanya pilihan terakhir yang putus asa. Petik 2. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya pecah dan menyebar di wilayah utara. Jelas bahwa tidak banyak yang mendukung Mu Chen. Bagaimanapun, tidak terbayangkan bahwa dia bisa menghadapi 3 pemimpin klan sendirian. Menghadapi keributan penonton, Mandela dan orang-orang yang bersamanya tak peduli. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke pagoda kristal. Mereka tahu bahwa kesimpulannya hampir tiba ketika Mu Chen memanggil pagoda kristal. Di dalam pagoda kristal, energi spiritual kristal yang sangat besar mengamuk seperti badai, dan 3 sosok yang menjulang berdiri tegak dan tinggi. Mereka adalah Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja Elang Emas, dan ketiganya menatap pagoda dengan keraguan dan kecemasan di mata mereka. Nak, mencoba melakukan beberapa trik sulap. Sage Ziyun mencemooh dingin sambil menatap muram ke arah Mu Chen. Pendeta Thunder mengangguk dan berkata, "Tuan Istetmu, mengapa kamu menolak dengan keras kepala? Tinggalkan saja wilayah utara dengan Mu Istet Anda, dan kami tidak akan merepotkan Anda untuk selanjutnya." Petik 2. Mengambang di udara, Mu Chen menyilangkan lengannya dan memandang ketiganya. Dia kemudian berbicara dengan senyum setengah hati, "Kenapa? Apakah kamu takut sekarang?" Petik 2. Tertawa, Sage Ziyun mengejek. "Benar-benar bualan yang tidak tahu malu," komentar Raja Elang Emas dingin. "Mari bekerja sama untuk menghancurkan pagoda ini sekaligus." Pendeta Thunder berseru dengan keras. Dia tidak tahu kenapa, tapi pagoda kristal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Karena itu, dia ingin melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Sage Ziyun dan Golden Eagle King mengangguk sebagai jawaban. Meskipun mereka tampaknya hanya kesal, jauh di lubuk hati mereka takut akan pagoda kristal ini.
mereka mengerti dengan jelas bahwa Mu Chen tidak akan pernah memanggil hal yang tidak berguna. Karena dia telah menghabiskan begitu banyak energi untuk memanggil pagoda kristal ini, pasti ada alasan di baliknya. Ledakan, ketiganya memfokuskan pikiran mereka, dan penampilan surgawi berdaulat mereka memancarkan energi spiritual yang sangat besar. Saat awan spiritual mengelilingi mereka, aliran energi spiritual sepanjang beberapa ratus ribu kaki, seperti pilar yang mencapai langit, menabrak pagoda dengan keras. Melihat ini, Mu Chen buru-buru membentuk segel dengan salah satu tangannya. Pagoda kristal bergetar sedikit, dan penutup kristal membungkus dirinya di sekitar pagoda, benar-benar meniadakan serangan kekerasan dan mengerikan dari tiga penampilan surgawi berdaulat. Sambil mengendalikan pertahanan pagoda kristal, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pagoda kristal. Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia menyatukan kedua tangannya, membentuk berbagai segel begitu cepat sehingga bayangan bekas tangannya bisa terlihat. Saat segel terbentuk, dinding di sekeliling pagoda kristal diukir dengan pola kuno. Akhirnya, 8 potret secara bertahap muncul di dinding pagoda. Apa itu? Ketika 8 potret muncul, seluruh pagoda kristal dipenuhi dengan gelombang yang mengerikan. Sage Ziyun dan dua lainnya segera menyadari ini. Mereka dengan cepat mendongak dan menatap dinding pagoda dengan ketakutan jauh di dalam mata mereka. 8 potret di dinding pagoda tampak sangat kuno. Ekspresi mereka galak. Di dalam mata mereka yang mengamuk ada kekuatan yang tampaknya merusak. Hanya melihat mereka akan menjebak seseorang dalam ketakutan yang tak terbatas. Dikelilingi oleh tatapan tajam dari 8 potret, gelombang ketakutan membanjiri hati ketiganya. Mu Chen balas menatap 8 potret menakutkan. Mereka seperti 8 dewa iblis, diam-diam merayap dan merangkak di atas dinding, mengunci musuh mereka dengan mata hitam pekat, siap untuk melepaskan kekuatan destruktif mereka setiap saat. Mereka, secara alami, adalah 8 budur. Hari ini, saya akan menggunakan kalian bertiga untuk menguji kekuatan 8 budur. Mu Chen memandang ketiganya dengan ekspresi tenang. Dengan goyangan jubahnya, tetesan cairan spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbang dari lengan bajunya, membentuk aliran sungai yang mengalir. Secara total, ada 80 juta tetesan cairan spiritual. Mengontrol 8 budur menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar. Bahkan jika Mu Chen menghabiskan semua energi spiritualnya, itu tidak akan cukup, jadi dia harus melengkapinya dengan sejumlah besar cairan spiritual yang berdaulat. Jika Mu Chen tidak berhasil menembus sampai selesai sebelum ini, dia akan perlu menghabiskan 150 juta tetesan cairan spiritual. Untung aku membawa semua cairan spiritual berdaulat yang disimpan di inventaris Mu Estate. Mu Chen menghela nafas di dalam hatinya. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia menarik napas dalam-dalam dan mengganti segelnya. Sungai yang dibentuk oleh 80 juta tetesan cairan spiritual mengalir dengan suara gemuruh. Kemudian, di atas dinding pagoda kristal, 8 potret dewa iblis membuka rahang lebar mereka dan memakan aliran air yang mengalir deras, menelan dan menyerapnya sepenuhnya ke dalam tubuh mereka. Saat energi spiritual yang sangat besar memasuki mereka, 8 potret iblis tiba-tiba bergerak, merayap. Perlahan, tubuh bagian atas mereka muncul dari dinding, mengintip dari permukaan. Saat ini, mereka telah terwujud. Menggeram, tekanan energi spiritual yang menakutkan berkecamuk di dalam pagoda kristal. Tekanannya begitu kuat sehingga wajah ketiganya menjadi pucat. Mereka bisa merasakan aura mematikan yang datang dari 8 potret iblis. Tinggalkan pagoda. Ini, sekarang. Trio Sage Ziyun berteriak hampir bersamaan. Ketiganya segera bekerja sama, mengirimkan serangan ke kekosongan dalam upaya untuk menghancurkannya dan melarikan diri dari pagoda melalui celah. Namun, jelas bahwa Mu Chen tidak ingin memberi mereka kesempatan ini. Setelah menghabiskan harga yang sangat besar untuk mengendalikan 8 budur, dia pasti berharap mendapatkan hasil dari pertempuran yang setara dengan biayanya. Karena itu, dia dengan cepat membentuk segel. Mengaum. Saat segel terbentuk, 8 potret iblis mengeluarkan geraman eksplosif. Di dalam geraman itu ada aura penghancur. 3 dari potret iblis menatap ketiganya dengan marah. Mereka mengulurkan jari mereka, menunjuk pada Sage Ziyun dan 2 lainnya. Swoosh! 8 sinar cahaya hitam pekat keluar dari ujung jari mereka. Di mana-mana sinar itu bersentuhan, ruang itu runtuh, dan bahkan energi spiritual ruang itu dilenyapkan sepenuhnya, tanpa jejak. Sinar hitam pekat yang menindas melesat keluar. Meskipun tidak tampak hebat,
wajah trio Sage Ziyun menjadi lebih pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Jelas sekali bahwa mereka merasakan krisis yang fatal menimpa mereka. Mari lakukan bersama. Wajah mereka kehilangan ketenangan yang dulu mereka miliki, dan mereka mengeluarkan geraman pelan. Ungu Cloud Cover, Farja Undrea Kabel Bell, Golden Wing Divine Armor. Pada saat yang sama, 3 penampilan surgawi berdaulat bergabung bersama, dan energi spiritual yang sangat besar ditembakkan, menciptakan 3 lapisan perlindungan tepat di atas mereka. Pada tingkat pertama, lapisan awan ungu mengepul, dan itu tampak seperti penghalang cahaya ungu dengan pola misterius di atasnya. Di bawahnya ada lonceng emas raksasa, dan di bawahnya ada baju besi besar yang dibentuk oleh sayap emas. Menghadapi sinar hitam pekat, mereka bertiga sama sekali tidak ragu untuk bekerja sama dan memanggil pertahanan terkuat mereka. Dengan 3 lapisan pertahanan di depan mereka, hanya penguasa surgawi sejati yang bisa menerobos. Swoosh! Ketika 3 lapisan penghalang terwujud, 8 sinar cahaya hitam pekat mendekat dalam sekejap dan berbenturan kuat dengan lapisan pertama penghalang cahaya awan ungu. Berdengung, berdengung. Saat mereka bentrok, yang mengejutkan, tidak ada poni keras sama sekali. Namun, Sage Ziyun melihat dengan ketakutan bahwa penghalang itu tampaknya tidak berfungsi, karena 8 sinar cahaya hitam pekat menembusnya secara langsung. Benar-benar ada kekuatan yang mengerikan dan merusak yang terkandung di dalamnya. Ding! Kemudian, lonceng emas raksasa berbunyi, tapi itu terdengar seperti jeritan putus asa. Sebelum mereka bisa merayakannya, banyak retakan muncul di permukaan lonceng, dan lonceng itu runtuh dan hancur berantakan. Skak! Saat bel runtuh, cahaya hitam pekat menyinari armor dari sayap emas. Kegelapan langsung menyebar di atasnya, seolah-olah merusak armor. Dalam beberapa napas, armor emas raksasa itu meleleh menjadi cairan hitam yang menetes ke bawah. Lumpur, Sage Ziyun dan 2 lainnya menarik napas tajam, dan mata mereka dipenuhi dengan warna ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa pertahanan mereka yang bertenaga penuh begitu rentan terhadap 8 sinar cahaya hitam pekat. Mu Chen memandang dengan tenang, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana. Eight Budur adalah tipe serangan sejati kekuatan super langka, dan yang pertama di peringkat 36 volume kekuatan super langka. Di masa lalu, leluhur Budur telah menggunakannya untuk menjatuhkan banyak kaisar iblis. Sekarang, itu digunakan untuk melawan 3 orang yang hampir menjadi penguasa surgawi. Karena itu, efeknya sangat kuat dan tak tertandingi. Mu Chen menunjuk dengan lembut dan berkata dengan tenang, "Pergi." Swoosh! 8 sinar cahaya hitam pekat meluas. Seketika, saat berikutnya, 8 balok semuanya ditembakkan ke 3 penampilan surgawi berdaulat sebelum ketiganya bisa menyadarinya. Stas! Dimanapun cahaya hitam bersentuhan, cairan korosif hitam muncul dan menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Sage Ziyun dan 2 lainnya melihat penampilan surgawi sovereign mereka di bawah mereka. Mereka bisa merasakan penampilan surgawi berdaulat mereka dengan cepat runtuh. Bahkan cairan hitam korosif naik ke arah mereka melalui penampilan surgawi berdaulat mereka dan akan menggerogoti tubuh mereka yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana mereka memanggil energi spiritual mereka untuk menekannya, mereka tidak dapat mempertahankan diri terhadap cairan hitam. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa situasi yang telah mereka kendalikan sebelumnya akan tiba-tiba menjadi sangat sulit. Mereka juga tidak dapat memahami bagaimana Mu Chen, yang baru saja mencapai penyelesaian, menerapkan serangan yang menghancurkan seperti itu. Meskipun demikian, kebenaran yang kejam menghampiri mereka. Penampilan surgawi sovereign di bawah mereka akan runtuh. Cahaya hitam yang sombong menyebar seperti virus ke tubuh mereka yang sebenarnya. Penampilan spiritual menghancurkan diri sendiri. Mereka bertiga bertukar pandang dan mengatupkan rahang. Pada saat ini, mereka hanya bisa memotong kerugian mereka dengan mengorbankan penampilan surgawi berdaulat mereka. Jika mereka akan terkorosi oleh cahaya hitam, mereka pasti akan mengalami pukulan berat. Ledakan. Mereka bertiga mengambil keputusan, dan dengan sebuah pikiran, penampakan surgawi yang berdaulat di bawah kaki mereka meledak menjadi 1 miliar pecahan cahaya spiritual dengan ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar dan dengan keras mengguncang pagoda kristal. Melihat ini, alis Mu Chen bergerak sedikit. Dengan lambaian lengan bajunya, pagoda kristal itu langsung menyusut, akhirnya berubah menjadi pita dan menggali pupilnya. Sage Ziyun dan 2 lainnya mundur dengan cepat.
Mereka senang melihat Mu Chen mengambil kembali pagoda kristal miliknya. Sepertinya ledakan itu telah membangkitkan kewaspadaan Mu Chen. Namun, mereka ingin segera pergi untuk mencegah Mu Chen menyedot mereka ke pagoda lagi. Pikiran ini muncul dalam ketiganya, dan mereka segera mundur dengan cepat tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat mundur itu, kekosongan di depan mereka mulai runtuh. Saat kehampaan runtuh, mata ketiganya menyipit. Swoosh, swoosh. Beberapa sinar hitam menembus kehampaan, mendekati mereka, langsung mengenai tubuh mereka saat wajah mereka terkejut. Pembagian wilayah. Ledakan. Selama domain wilayah utara, menara kristal raksasa menghilang, tetapi badai energi spiritual yang dahsyat mengamuk. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit, dan ketika banyak penguasa melihat menara kristal yang hilang, tatapan mereka berkedip saat mereka meledak menjadi keributan. Menara kristal menghilang. Tampaknya sarana Mu Chen telah dihancurkan oleh 3 pemimpin klan. Petik 2. Ini membalas dengan sangat cepat. Mu Chen pasti sedang berjuang. Bagaimanapun, itu adalah 1 lawan 3. Kalaupun gagal, dia bangga bisa sampai sejauh ini. Saya khawatir, setelah hari ini, reputasi Mu Estate akan menyebar ke seluruh wilayah utara. Petik 2. Tapi, dia masih gagal. Banyak bisikan terdengar di kerumunan saat penguasa yang berada di bawah 3 kekuatan tertinggi bersantai. Sebelumnya, mereka tegang tak terkira. Dalam pikiran mereka, mereka berasumsi bahwa menara kristal yang lenyap telah dihancurkan oleh ketiga pemimpin klan. Banyak dari penguasa Mu Estate melihat pemandangan itu dengan gelisah. Mereka melirik ke arah Mandela, tapi dia hanya mengangkat wajahnya dan menatap tanpa berkedip pada badai spiritual yang mengamuk di langit. Suara mendesing. Di tengah keributan antara langit dan bumi, angin kencang tiba-tiba bertiup. Pada saat berikutnya, kerumunan melihat 3 aliran cahaya jatuh dari langit, dan akhirnya, seperti meteorit, mereka jatuh dengan keras di kedalaman domain wilayah utara. Gemuruh. Pemboman semacam itu menyebabkan seluruh domain wilayah utara bergetar hebat. Jurang besar retakan menyebar dengan liar, merobek kedalaman domain wilayah utara. Semua orang melihat ke arah itu dan takut akan yang terburuk. Dilihat dari situasinya, apakah Mu Chen benar-benar dikalahkan? Satu persatu, bayangan naik di langit, sementara mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke kedalaman domain wilayah utara. Di sana, 3 lubang dalam dicungkil, dan di dalam lubang dalam itu terdapat 3 orang yang diselimuti asap hitam. Saat semua orang memfokuskan pandangan mereka pada ketiga sosok ini dan mencoba untuk melihat melewati asap hitam, mata mereka membelalak. Syok melonjak di wajah mereka saat mereka melihat bahwa sosok yang terbaring di 3 lubang besar adalah Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja Elang Emas, 3 Tuan. Wow, seruan kaget muncul, karena penguasa di bawah komando 3 Tuan sangat ketakutan. Pada saat itu, mereka terlihat seperti melihat hantu. Bagaimana 3 pemimpin klan berakhir seperti ini? Salah satu penguasa bertanya. Mereka semua saling memandang dengan tidak percaya. Kemudian, salah satu dari mereka berkata dengan tergesa-gesa, sepertinya Mu Chen memang memiliki beberapa kemampuan, karena mereka telah dipukul keras dalam proses membunuhnya. Namun, saat mereka baru saja selesai menghibur diri mereka sendiri, ekspresi mereka membeku. Dari jauh di atas mereka, sosok muda perlahan turun. Dia berdiri di udara, melihat ketiga lubang raksasa. Meskipun tidak ada gelombang besar kekuatan spiritual, semua orang bisa merasakan tekanan yang jelas keluar dari tubuhnya. Di bawah penindasan halus semacam itu, seluruh wilayah utara terdiam. Meskipun pasukan yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini milik Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Rumah Elang Emas, mereka tidak berani-berani di depan sosok muda itu. Ini karena mereka merasakan lebih banyak penindasan datang dari sosok itu daripada dari 3 pemimpin klan. Pada saat ini, semua mata mereka, yang baru saja penuh dengan ejekan dan ejekan, diam-diam menjadi terpesona saat ini. Mu Chen tidak memperhatikan mereka, tapi hanya menatap 3 lubang dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu belum mati, bangunlah. Saat suaranya menyebar ke seluruh area, domain wilayah utara sangat sunyi. Pasukan tidak berani bersuara. Keheningan ini berlangsung cukup lama, dan di kedalaman 3 kawah, akhirnya ada beberapa gerakan. Kemudian, 3 bayangan terhuyung-huyung muncul perlahan di tengah asap hitam, akhirnya muncul di hadapan tatapan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis. Ketika kerumunan melihat ketiga sosok itu, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan.
Saat mereka melayang di udara, jubah Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja Elang Emas semuanya robek dan compang camping, dan energi spiritual mereka yang sangat kuat telah melemah secara signifikan. Yang terpenting, di atas bahu mereka ada massa hitam. Itu terlihat seperti lumpur hitam, dan itu menempel di tubuh mereka, terus-menerus merusak daging dan energi spiritual mereka. Di bawah efek korosif dari cairan hitam, wajah ketiganya menjadi putih dan daging mereka terus menggembung dan pecah, sementara darah mengalir keluar deras. Jelas sekali bahwa mereka telah mengalami pukulan yang mengerikan. Ketiganya berada di udara, menempel bersama, sambil melihat Mu Chen dengan ekspresi suram. Mereka tidak lagi terlihat mendominasi. Sebaliknya, mereka tampak sangat ketakutan. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka memiliki pemahaman lengkap tentang kekuatan bertarung Mu Chen. Menara kristal itu memang terlalu mengerikan. Jadi, bahkan jika mereka bergabung, mereka masih akan dikalahkan. Bisakah kita sekarang berbicara dengan tenang tentang pintu masuk Mu Estate ke wilayah utara? Mu Chen memandang ketiga pria itu dan tersenyum lembut, tidak ganas seperti sebelumnya. Wajah ketiganya menjadi gelap saat mereka menjawab serempak, bisakah kita menolak? Pada saat ini, mereka menderita luka berat dan kemampuan bertarung mereka menurun tajam. Jika Mu Chen benar-benar ingin menendang mereka saat mereka jatuh, ketiganya mungkin akan jatuh di sini di domain wilayah utara ini. Jadi, mereka seperti ikan di atas talenan, kehilangan semua kualifikasi untuk tawar-menawar dengan Mu Chen. Bagaimana menurut Anda? Mu Chen terus tersenyum. Ketiganya tetap diam. Mereka tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Melihat ini, Mu Chen mengabaikan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya spiritual melonjak di langit sebelum berubah menjadi peta besar. Itu adalah peta seluruh wilayah utara. Di peta, wilayah itu ditandai dengan jelas. Hampir 80% dari seluruh wilayah utara ditempati oleh 3 klan. Wilayah utara berada tepat di sudut terpencil wilayah utara. Menjentikkan jarinya, cahaya spiritual menyala di peta. Semua orang kemudian melihat bahwa wilayah utara mulai berkembang pesat menjadi wilayah 3 klan. Setelah beberapa saat, ketika ekspansi telah berhenti, Mu Estate wilayah utara menduduki hampir setengah dari wilayah utara, dan wilayah Sekte Awan Ungu, Gunung Petir, dan Istana Elang Emas dikompresi di bagian lain dari utara. Mulai hari ini dan seterusnya, pembagian wilayah utara akan mengikuti pengaturan ini. Mu Chen menunjuk ke peta cahaya spiritual di langit saat suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh domain wilayah utara. Meneguk, pemimpin pasukan yang tak terhitung jumlahnya menelan ludah. Menurut divisi ini, hampir setengah dari mereka termasuk dalam wilayah Mu Estate. Sungguh sombong, dia menelan setengah dari wilayah utara dalam satu gerakan. Meskipun banyak penonton yang menggerutu di dalam hati mereka, tidak ada yang berani berbicara. Sebaliknya, mereka semua melihat ketiga pemimpin klan. Tapi, sayangnya, mereka melihat bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Mu Chen. Kamu sudah keterlaluan. Ketika Sage Ziyun, Pendeta Guntur, dan Raja Elang Emas melihat divisi Mu Chen, wajah mereka menjadi hijau karena marah, dan mereka semua mulai berteriak liar. Bagaimanapun, Mu Chen telah menangani mereka dengan pukulan berat. Setelah mendengar kata-kata mereka, Mu Chen tersenyum dan bertanya, kalian semua telah dikalahkan, dan saya adalah pemenangnya, jadi bagaimana ini bisa keterlaluan? Jika saya dikalahkan hari ini, apakah masih terlalu berlebihan jika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Petik 2. Wajah ketiga pria itu mengejang sejenak, dan mereka segera menarik napas dalam-dalam. Kemudian, Pendeta Thunder berkata, kekuatan Anda memang berlebihan, tetapi Anda juga harus tahu bahwa kami bertiga tidak dapat membuat keputusan akhir. Ada kekuatan tertinggi yang nyata di belakang kita. Saat suaranya menghilang, ada implikasi jelas dari ancaman terselubung. Mu Chen benar-benar kuat, tetapi mereka didukung oleh penguasa surgawi sejati. Begitu mereka menunjukkan tangan mereka, bahkan jika Mu Chen memiliki golem misterius itu, dia akan dikalahkan tanpa keraguan. Saya tahu bahwa kalian bertiga hanyalah boneka, kata Mu Chen dengan jelas. Kalau tidak, aku hanya akan mengakhiri kamu di sini dan seluruh wilayah utara akan menjadi domain Mu Estate. Jika dia ingin benar-benar menyinggung kekuatan tertinggi di belakang mereka, Mu Chen bahkan tidak akan meninggalkan setengah dari wilayah utara. Untuk mereka, mendengar kata-kata berani Mu Chen, wajah ketiganya sangat marah dan mereka mengertakkan gigi. Pendeta Thunder kemudian berkata,
sepertinya mastermu mampu melawan 3 kekuatan tertinggi. Sepertinya kita buta. Terlepas dari ini, sarkasme dalam kata-katanya cukup kaya. Jelas bahwa ketiganya berpikir bahwa Mu Chen hanya berpura-pura keberanian. Bagaimanapun, kekuatan tertinggi dipimpin oleh penguasa surgawi, dan kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka impikan untuk pernah cocok. Mu Chen tersenyum dan berkata, Anda memiliki kekuatan tertinggi di belakang Anda, tetapi apakah Anda pikir saya penurut? Ketiganya fokus pada Mu Chen dan segera mencibir di antara mereka sendiri. Mereka sudah menyelidiki yayasan Mu Estate, dan mereka belum pernah mendengar kekuatan tertinggi di belakangnya. Jika tidak, mereka tidak akan memprovokasi dia sekarang. Melihat penghinaan ketiganya, Mu Chen terkekeh. Dengan lambaian lengan bajunya, aliran cahaya keemasan melesat keluar dan kemudian tetap tertahan di udara. Ketika cahaya keemasan menghilang, itu mengungkapkan tanda emas. Ada 3 kata emas besar di atasnya, Demon Slayer Token. Di bawah kata-kata itu ada 3 huruf merah tua yang memancarkan aura yang sangat tidak menyenangkan. Raja Pembunuh Iblis. Saat ketiganya melihat tanda emas dan kata-kata merah tua itu, rasa dingin menjalar di punggung mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti dengan tepat kekuatan tertinggi mana yang berada di belakang Mu Chen. Itu adalah salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, Istana 1000 besar.